Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al qawazaqul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqin waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa zakkirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala mu'allifu hadzal kitab Syekh Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan membaca kitab Hikam, yang mana pada kesempatan ini kita masuk pada hikmah yang ke-169. Al-hikmatu at-tasi'atu wa situna ba'dal mi'ah. Qala Ibnu Athaillah Sakandari, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari berkata, rubbama dallahumul adabu ala tarkit talabi i'timadan ala qismatihi wastighalan bi dzikrihi an mas'alatihi. Rubbama, terkadang, dallahumul adabu ala tarkit talabi, terkadang ulama-ulama yang dekat dengan Allah, para arifin, orang-orang yang kenal dengan Allah, terkadang mereka dituntun oleh adab dan tata krama agar tidak berdoa, meninggalkan doa. Alasannya i'timadan ala qismatihi, karena berpegang teguh atas pemberian dan pembagian dari Allah. Wastighalan bi dzikrihi an mas'alatihi, dan alasan kedua karena menyibukkan diri dengan senantiasa berzikir kepada Allah sampai-sampai meninggalkan memohon dan berdoa kepada Allah. Nah, ini hikmah yang insyaallah coba kita akan bacakan maksudnya apa. Namun secara rangkum adalah sebahagian ulama sering meninggalkan berdoa, tidak berdoa karena adab tata krama. Kalau kita kan masih berdoa, itu pun bagian dari adab. Tapi ada ulama yang tidak berdoa, bagian dari adab juga. Nah, jadi nanti ini dua nana benar atau ante? Coba kita lihat. Terus nanti pada akhirnya kita tuh mending berdoa atau ante. Nah, i'timadan ala qismatihi, mereka tidak berdoa, mereka tidak meminta karena ridho atas pembahagian dan ketentuan dari Allah, serta mereka memang lagi sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata rubbama yang tadi disematkan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ini bisa kita pahami bahwa sebahagian ulama yang telah dekat dengan Allah
mereka itu tamuru bihim halatun, terkadang dalam keadaan hatinya yang sering kita sebut dengan hal itu beda-beda. Sama seperti kita yang walaupun bukan orang yang dekat dengan Allah, keadaan hati kita pun kadang-kadang beda. Di keheningan malam terkadang keadaan hati kita tuh mendesak kita untuk beristighfar. Ada ya Pak ya? Di keheningan malam terkadang keadaan hati kita itu menuntun kita untuk mengucapkan syukur, mengucapkan alhamdulillah. Nah ini hal yang dimaksud itu adalah keadaan hati seorang yang dekat dengan Allah, yang dengannya nanti akan menimbulkan amaliyah. Nah para robbaniyin, orang-orang yang dekat dengan Allah, keadaan hati mereka tuh beda-beda, yang mana setiap keadaan itu punya efek yang beda-beda juga terhadap diri mereka. Terkadang parubbama marad bihim halatun asy'arathum anna taslim liqada'illahi wa hukmihi wal alyaqu bil abdi tijah rabbi. Terkadang ada keadaan di mana hati mereka merasa bahwa seorang hamba itu harus tunduk patuh menerima atas kodok dan kodarnya Allah, dan itu yang paling layak bagi seorang hamba di hadapan Tuhannya. Ya, ada keadaan di mana hati seorang yang dekat dengan Allah, mereka merasa bahwa dirinya harus pasrah, harus menerima, harus ridho dengan kodok kodar Allah tanpa adanya penentangan sama sekali. Ini keadaan hati yang pertama. Ada juga keadaan hati i'tarathum halatun ukhra asy'arathum anna i'lan al-faqri wal hajjah wa madda yadal faqati wal maskanah ilallah. Ada keadaan di mana seseorang merasa dirinya sangat butuh kepada Allah, merasa dirinya sangat tidak ada daya dan upaya sama sekali, sehingga keadaan hati yang seperti ini mendorongnya untuk mengulurkan tangan berdoa kepada Allah. Karena tidak ada lagi cara agar bisa menunjukkan seseorang butuh kepada Allah kecuali melalui berdoa. Ini dua nana ada nggak Bang? Keadaan ini di dalam diri kita Bang? Keadaan di mana terkadang kita merasa kita harus tunduk, kita harus patuh, kita harus ridho atas ketetapan Allah. Yang kedua, keadaan di mana saya makhluk, saya butuh Allah, saya tidak bisa lepas dengan rasa butuh saya kepada Allah, dan itu tidak bisa diungkapkan, diekspresikan kecuali melalui doa. Sah-sah saja ya Pak ya. Dan ini insya Allah kita akan menemukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah nanti saya akan coba sebutkan satu persatu dalilnya atau satu persatu contohnya. Yang pertama, famin zalika mauqifu sayyidina Ibrahim. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam sudah dimasukkan dalam manjanik namanya. Manjanik itu satu alat di zaman dulu yang dipakai untuk melemparkan batu. Dalam alat perang itu Pak. Jadi ada alat untuk melemparkan batu. Naon namina Pak? Kalau ketepel kan kayak gini. Ini batu yang gede-gede tadi Pak. Batu-batu gede masukkan sungguh alun terus gitu. Nah, Nabi Ibrahim sudah dimasukkan ke situ. Yang pada kondisi itu Nabi Ibrahim hendak liyuk zafa bihi finnar, mau dibalangkeun ke sana, kena api. Pakot ja'ahu Jibril. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Terus bertanya kepada malaikat Ibrahim. Pertanyaannya, ya Ibrahim, alaka hajatun. Ibrahim, sekarang keadaanmu yang sedang terdesak seperti ini, punya hajat enggak ke saya? Kata malaikat Jibril. Bertanya seperti itu agar malaikat Jibril nanti bisa menyelamatkan Nabi Ibrahim atas perintah Nabi Ibrahim, sudah sesuai dengan, sudah minta izin kepada Allah. Jadi malaikat Jibril datang meminta apa yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim, sehingga nanti siap malaikat Jibril membantu. Dalam keadaan udah di talian, sudah dimasukkan ke dalam alat pelempar, kemudian di depan sudah nyala api yang besar. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab pertanyaan itu dengan menjawab, faqala lahu Ibrahim amma ilaika fala. Malaikat Jibril bertanya, punya hajat enggak sekarang? Maka kata malaikat Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, kalau ke kamu sih enggak.
Jadi ditanya gitu teh malah menjawab amma ilaika pala. Kalau ke kamu saya nggak punya hajat sama sekali. Ya sudah, kalau gitu fasal robbaka. Ya sudah, kamu sekarang ulurkan tangan berdoa kepada Allah. Maka palam yazid ala anqala hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dalam doa yang dilantunkan nggak kurang nggak lebih yang terucap dari lisan hanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang mencukupi saya dan Allah lah sebaik-baiknya penolong. Allah yang mencukupi saya dan Allah lah sebaik-baiknya penolong. Kira-kira kalau kita di posisi Nabi Ibrahim, doanya apa? Ya Allah, mun bisa mah ya Namrud pegatkeun we leherna sekalian. Ya Allah, saya ditolong supaya tidak dilemparkan. Ya Allah, saya minta ini. Ya Allah, saya minta. Enggak. Nabi Ibrahim hanya hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagi saya adalah Allah. Cukup bagi saya adalah ilmunya Allah. Cukup bagi saya adalah pertolongan Allah. Minal wadih, dapat kita simpulkan dari cerita itu bahwa Nabi Ibrahim berdoa atau tidak? Enggak. Malah mengucapkan zikir hasbiyallah wa ni'mal wakil. Enggak berdoa sama sekali. Pertanyaannya, kenapa enggak berdoa? Ternyata diteliti oleh ulama, khaufuhu min ayakuna dalan ala adami ridhohu tammi biqada'i rabbih fi haqqi. Karena Nabi Ibrahim takut bahwa ketika dia berdoa, dianggapnya berdoa ini mengurangi kesempurnaan ridhonya atas ketetapan Allah. Dan kita sering gitu, bahwa ketika Allah menetapkan sesuatu, kita berdoa agar supaya yang ditetapkan itu hilang. Pertanyaannya, ridho nggak Pak bahwa yang sesuatu itu ada? Biar gampang kayak gini aja lah. Kita diberikan musibah sakit oleh Allah, berdoa nggak sehat Pak? Berdoa. Pertanyaannya pas sakit ridho tuh? Ya kan bingung jadi kita tuh Pak. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, punten ya banyak tanda kutip. Kalau bapak bukan Nabi Ibrahim nggak perlu ikuti. Ini khusus untuk Nabi Ibrahim dan orang-orang yang sepangkat dan sederajat dengan Nabi Ibrahim adalah ketika mereka tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah karena menganggap doa tersebut bisa mengurangi kualitas keridhaan terhadap qada dan qadarnya Allah. Diterima atau tidak? Secara akal diterima atau tidak? Karena terkadang banyak orang yang menggunakan doa sebagai ekspresi ungkapan atas ketidakridhoan terhadap qada dan qadarnya Allah. Lalu ya banyak. Akhirnya doa hanya dijadikan alat agar supaya ketetapan yang Allah tetapkan itu hilang, sehingga keridhoannya nggak ada atas qada dan qadarnya Allah. Nah, inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tanpa berdoa kepada Allah, karena menganggap doa tersebut takut menciderai keridhoannya terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, terkadang juga ada keadaan di dalam hati seseorang yang sangat menguasai dirinya sehingga dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat Allah memberikan nikmat yang banyak, baik zahir maupun batin telah diberikan kepadanya. Gak minta iman diberi iman, gak minta Islam diberi Islam, gak minta rezeki A diberi rezeki A. Sehingga perasaan malunya itu muncul ketika dia bandingkan dengan hak-haknya Allah yang belum sempurna ia tunaikan. Ada orang nikmat Allahnya terlihat terpampang di dalam hatinya, matanya melihat secara zahir, tetapi dia merasa dirinya kurang pisan beradab, beribadah, taat secara sempurna kepada Allah. Sehingga perasaan ini mendorong dia untuk tidak berdoa kepada Allah karena perasaan malu. Pernah nggak Pak punya perasaan kayak gini? Atau memang kita udah nggak punya malu aja? Doa ayo. Kadang-kadang ketika doa nggak diijabah malah nyalahin Allah. Padahal kata Ibnu Athaillah Sakandari, kalau doa kamu nggak diijabah atau telat datangnya pengijabahan doamu, yang salah bukan Allahnya, tapi adab kamunya yang dibenarkan. Kan gitu Pak. Nah, tapi terkadang ada orang yang ketika berdoa kepada Allah, doanya jadi berhenti karena sebab dia melihat
Ya mau minta apa lagi? Iman gak diminta diberi, Islam gak diminta ya diberi, sholat kita gak pernah berdoa, ya Allah jadikan aku orang yang selalu mendirikan sholat malam, tapi diberi oleh Allah. Sehat gak diminta tapi ya tetap diberi, anak sehat ya tetap diberi, anak pinter-pinter ya diberi. Tapi di sisi lain ibadah yang dilakukan masih belum cukup sempurna ditunaikan olehnya. Akhirnya perasaan ini mendorong dia malu kepada Allah, tidak berdoa. Ini pernah terjadi kepada seorang tabi'in terkenal, bahkan termasuk salah satu gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, yaitu Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad ini ya Pak, di suatu ketika waktu beliau itu kan perampok kelas ulung, itu mantan begal. Jadi mantan begal yang suatu saat beliau ngebegal, pulang dari begal kemalaman, nginep di hotel. Di sebelah hotelnya ada yang baca ayat Al-Quran, alam yakni lillazina kafaru antakhsha'a qulubuhum. Bukankah telah datang waktunya bagi orang-orang yang kufur untuk menundukkan hati mereka kepada Allah. Mendengar ayat tersebut, insaf, tobat, jadi ulama. Ini perjalanan singkat Imam Fudail bin Iyad. Hiji waktu haji, salah satu rukun haji yang terpenting itu adalah wukuf di Arafah. Beliau wukuf di Arafah dari ba'da lohor sampai parat maghrib ya Pak ya, sampai ke ba'da asar kan kita wukuf dari lohor sampai ke asar. Makanya kan sunat itu di madhab Syafi'i untuk menjamak sholat, yang asar dijamak ke zuhur, agar supaya nanti tersibukkan diri kita untuk berdoa, meminta, berdoa kepada Allah. Karena doa di Arafah itu sebagian dari sekian banyak doa yang pasti diijabah. Tapi dari mulai lohor sampai ke berangkat maghribnya gak ada satu kecap pun doa yang terucap dari imam besar ini, Fudail bin Iyad. Diriwayatkan oleh sahabatnya pada saat itu, beliau melihat bahwa Imam Fudail bin Iyad ini gak terdengar mengucapkan doa. Bahkan ila anahu wa doa yadahul yumna ala khaddihi, tangannya disimpan di pipi. Wa ta'ta rasahu, kepalanya ditundukkan. Nah, berarti udah kayak gini aja posisinya. Wa baka bukaan sadida, menangis sejadi-jadinya. Dari mulai lohor parat nabi ka maghrib. Ngedoa satu pun enggak, bermunajat enggak. Yang dialami hanya nangis dari lohor sampai ke maghrib. Kemudian setelah maghrib berdiri, paropa rosahu, kemudian dia angkat kepalanya melihat ke langit seraya berkata seperti ini, wa sau'ata wallahi minka wa in ghafarta. Ya Allah, betapa buruknya aku di hadapanmu, betapa malunya aku di hadapanmu, walaupun seluruh dosa-dosaku telah engkau ampunkan. Itu 3 kali diucap sebada beliau mau pergi pada maghrib. Jadi pas pada maghrib itu melihat ke atas, wa sau'ata wallahi minka wa in ghafarta. Ya Allah, menimalu rasanya diriku di hadapanmu, walaupun diriku telah engkau ampunkan dosa-dosanya. Kira-kira apa yang ada di dalam hati Syekh Fudail bin Iyad sehingga meninggalkan doa yang mustajab dilantunkan di Arafah, hanya menangis sampai ke maghrib saja. Itu keadaan hati yang mengingat betapa banyak dosa, betapa banyak nikmat yang Allah berikan, sehingga nggak berdoa. Nah pertanyaannya, kita sambungkan nih. Rubbama dallahumul adab ala tarkit tolak. Sebahagian orang yang dekat dengan Allah berhenti berdoa karena tuntutan adab. Tidak berdoa, bukan berhenti itu seterusnya ya. Tidak berdoa karena tuntutan adab, karena mereka ridho atas keputusan Allah, karena mereka sudah tersibukkan dengan mengingat Allah. Berdoa zikir tidak apa? Zikir. Sedangkan mengingat Allah dengan banyaknya nikmat diberikan dan betapa banyaknya kekurangan dalam ibadah sehingga itu membuat kita sedih, zikir juga atau tidak?
zikir. Nah pertanyaannya, untuk Syekh Fudel bin Iyad bagus kene ngadoa atau bagus kene ngalamun itu? Bagus kene ngadoa atau bagus ngalamun itu tafakur? Bagus kene tafakur itu. Untuk keadaan Syekh Fudel bin Iyad bukan berdoa, tapi bertafakur. Yang bertafakurnya ini nanti akan menyebabkan Allah memberikan sesuatu yang terbaik baginya. Nanti saya bacakan hadisnya. Jadi kata Allah, barang siapa man syagolahu zikri, barang siapa yang menyibukkan dirinya, yang dirinya tersibukkan dengan mengingatku, sampai-sampai lupa meminta kepadaku. Ada orang yang sibuk ingat ke Allah sampai-sampai lupa doa. Luar biasa. Kita mah lupa doa, teteng ingat naon. Ini mengingat Allah sampai-sampai lupa berdoa. Maka aku akan berikan ijabah doa yang terbaik yang pernah aku berikan kepada orang yang meminta. Luar biasa tuh. Ada orang mah meminta can karuhan yang terbaik. Tapi orang yang lupa meminta karena sibuk berzikir, maka dia akan diberikan sesuatu yang terbaik yang pernah Allah berikan kepada orang yang meminta. Nah inilah Imam Fudel bin Iyad. Sampai sini bisa dipahami. Jadi ini bukan berarti jadi dalil bahwa ada orang yang tidak berdoa pasti kesini. Enggak. Terkadang aya oge nu teu doa males. Kayak bisi bapak ge beres maghrib, oh iya Fudel bin Iyad unggul ya. Nabi Ibrahim unggul. Enggak. Karena keadaan hatinya harus sama. Keadaan hati yang malu, keadaan hati yang ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kedua. Nah, ini yang lebih mencengangkan. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah dikabari oleh Allah akan memenangkan perang Badar. Perang Badar itu perang yang luar biasa susahnya. Karena Allah menetapkan bahwa Rasul harus berperang melawan ribuan pasukan perang, tapi Rasul hanya beberapa ratus saja. Dalam beberapa riwayat disebut satu orang muslim harus mengalahkan 3 orang. Satu orang harus mengalahkan 3 orang. Makanya kan dilakukan dengan penuh kemantapan dan keyakinan, kemudian dilakukan di saat bulan Ramadan. Sampai-sampai pada saat itu sahabat terbagi menjadi 2. Yang satu anggar puasa, yang satu berbuka puasa. Mengingat kalau berbuka puasa tubuh menjadi kuat, berperang enakeun lah, lancar. Tapi yang satu lagi enggak, saya pingin ya dalam keadaan berpuasa tetap melakukan peperangan. Kalau Bapak di posisi itu mending puasa atau ente? Atau ngilu tuh, itu mah heula mulawan puasa tuh. Ngiring tuh. Alasan encok kambuh. Ini di keadaan Badar seperti itu, Rasulullah SAW diberi kabar gembira. Kabar gembira bahwa Muhammad, engkau akan memenangkan peperangan ini. Kata Allah, Rasul, engkau akan memenangkan perperangan yang terjadi ini. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan sahabatnya. Nah ini kata Rasul, hahuna haza masro'u fulan. Nanti Fulan bin Fulan meninggal belah dia. Yang ini belum perang. Ini di Badar tuh Rasul survei, cek lokasi, cek Rasul. Nah ini Fulan bin Fulan nanti meninggal di sini, Fulan bin Fulan meninggal di sini, Fulan bin Fulan meninggal muslimin. Ya musyrikin belah dia meninggal. Akhirnya Rasul udah tahu gambaran yang akan terjadi ke depannya. Lewatlah malam Jumat. Kalau Bapak jadi Rasul, kekeh ngadoakeunna atau henteu? Berdoakeunna moal. Tapi udah dikabarin sama Allah bahwa perperangan yang terjadi pasti menang. Bahkan letak yang meninggalnya saja udah dikasih tahu ke Allah. Ia musyrikin ia belah dia, Fulan bin Fulan ia, Fulan bin Fulan ia, muslimin yang meninggal ini. Itu udah dikasih tahu sama Allah. Nah pertanyaannya, malam Jumat lewat. Akhirnya pada malam Jumat itu Rasul berdoa kepada Allah,
yajra'u ila Allah bidu'ai hayuhaqqiqa lahu nasrahul ladzi wa'adahu bih, meminta Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Rasulullah ketika nanti perang Badar. Pertanyaannya apa? Kalau Bapak di posisi Rasul, kekeh berdoa kene atau ente? Timbul pertanyaan, atuh pamal hajatu ila doa. Kalau sudah tahu hasilnya seperti apa kebutuhan Rasul berdoa? Waqad talaqqa alaihi salatu wasalam min rabbihil basyarah bin nasri, padahal Rasul sudah menerima kabar akan diberikan kemenangan oleh Allah. Innal hajata, jawabannya tiada lain tiada bukan, keadaan yang mendorong itu adalah bahwa Rasul harus mengumumkan kepada Allah, menunjukkan kepada Allah bahwa dirinya fakir, dirinya tidak bisa apa-apa, dirinya sangat butuh kepada Allah. Yang menunjukkan kefakiran, kebutuhan kepada Allah, tidak ada lagi cara terbaik kecuali dengan berdoa. Nah, ini bisa dibayangkan banyak doanya orang soleh itu udah di tahap ya sudah menunjukkan kefakirannya saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah mudah-mudahan ini jadi ilmu bagi kita. Bapak yang berdoa silahkan berdoa sing mantap, sing yakin. Seraya pun kita sebada berdoa meyakini bahwa doa yang kita lantunkan mudah-mudahan salah satu sebab yang dirancang oleh Allah untuk menuju akibat yang diinginkan. Tetapi gak perlu juga kita yakini di dalam hati bahwa doa yang kita lantunkan itu menjadi sebab agar munculnya akibat yang kita inginkan. Itu udah beres ya Pak ya sebelumnya. Tetapi lebih dari itu, doa yang kita lantunkan adalah cara kita mengekspresikan seorang hamba yang sangat butuh kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, panginten itu Pak. Ini masih sangat panjang sekali sebenarnya, tapi sudah disimpulkan segitu saja, mudah-mudahan sing ada manfaatnya. Biar enggak berat-berat lagi lah seperti kemarin kan luar biasa pada berat-berat. Nah, sebelum kita tutup, mangga Pak, apabila ada tambahan atau mungkin ada pertanyaan yang bisa kita bahas bersama-sama, mangga. Cekap panginten banyak untuk ininya Pak ya. Insyaallah mudah-mudahan sing ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.